Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan transportasi menggunakan WinKSD bagian kedua ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana mendapatkan solusi awal dengan menggunakan 3 metode, yaitu adalah sudut barat laut, kemudian CIJ terkecil, dan juga Vogel. Nah, sekarang kita akan melakukan uji optimalitas. Oke, kita ke WinKSD, sama ya. Kemudian ke network modeling. Di sini kita file, kemudian new problem, kita pilih yang transportation problem. Misalkan kita punya 5 sumber, kemudian tujuannya ada 4, fungsi tujuannya di sini meminimalkan biaya kirim misalkan. Kita klik OK. Oke, ini adalah contoh. Oke. Ini adalah sumbernya ada 5, tujuannya ada 4, ada supply, kemudian ada demand. Misalkan kita inputkan supply-nya untuk sumber 1 adalah 50, sumber 2 30, ini 20, kemudian 20, dan di sini adalah 30. Kemudian kalau untuk tujuan di sini permintaannya adalah tujuan pertama permintaannya adalah 40, tujuan kedua 60, misalkan tujuan 3 10, tujuan 4 misalkan 40. Kemudian biaya kirimnya untuk per unitnya, misalkan ini ada 50 unit. Jadi ini misalkan $2 per unit, $4 per unit, $3 per unit, $1 per unit, misalkan $5 per unit, 3, 2, $6 per unit, $3 per unit, $2 per unit, $5 per unit. Oke. Oke, misalkan biayanya adalah seperti ini. Kita coba dulu. Jadi tetap ya, kita harus mencari metode solusi awalnya dulu. Menentukan solusi awal. Kita pilih algoritmanya. Di sini misalkan adalah sudut barat laut. Kita klik OK. Jadi tidak ada yang terjadi. Kemudian ke solve analyze, kita baru ke solve and display step menggunakan tabel. Oke, nah ini adalah solusi awal kita ketika menggunakan sudut barat laut. Jadi kalau kita lihat di sini, fungsi tujuannya di sini kita peroleh biayanya adalah 10. Apakah sudah optimal? Optimal tidaknya kalau di WinKSD kita cek dari tulisan ini. Kalau iteration 1 di sini berarti tanpa ada kurung final, berarti di sini belum optimal. Kemudian petunjuk yang kedua adalah di sini ada entering dan leaving. Maksudnya berarti ada variabel keluar dan variabel masuk. Itu berarti juga belum optimal. Oke. Kalau kita lihat di sini bintang 2 di sini letaknya berarti kan ada di sumber 5, tujuan 2, ini ada bintang 2. Bintang 1 untuk yang living ini ada di ini, sumber 4 dan tujuan 3. Kemudian kalau kita lihat di sini ada 0, jadi sama seperti kemarin. Kenapa kok ada 0 di sini? Karena kondisinya adalah degenerate. Jadi jumlah variabel basisnya tidak sama dengan M plus N min 1. Oleh karena itu harus kita tambahkan epsilon atau 0 di sini agar jumlah variabel basisnya sama dengan M plus N min 1. Kemudian kita lakukan uji optimalitas, ternyata di sini belum optimal. Jadi bisa kita lihat di sini belum optimal, berarti variabel keluarnya di sini itu adalah sumber 4, tujuan 3, ini menjadi variabel keluar. Kemudian variabel masuknya itu adalah sumber 5 dan tujuan 2. Jadi ini awalnya adalah kita punya 10 ketika di solusi awal. Ini. Tapi ini ternyata belum optimal. Jadi yang 10 ini akan menjadi variabel keluar atau di sini yang awalnya ada isinya akan menjadi kotak kosong.
Jadi ini yang saya sebut sebagai ini adalah kotak isi, ini kotak kosong, kotak isi, kotak kosong, kotak kosong. Nah, ini ada isinya ini kotak isi. Karena dia akan meninggalkan atau menjadi variabel keluar, nanti di iterasi berikutnya pasti yang ada di sini ini akan menjadi kotak kosong. Dan sebaliknya, yang ada di sini akan menjadi kotak isi. Ini akan menjadi ada isinya nanti. Kira-kira berapa quantity yang akan dialokasikan untuk sumber 5 dan tujuan 2. Jadi ini kalau misalkan di iterasi pertama, sumber 4 ke tujuan 3, di sini berarti kita alokasikan sebesar 10. Nanti di iterasi kedua, pasti di sini sudah tidak ada. Jadi ini kotak kosong akhirnya. Dan kalau di sini iterasi 1, sumber 5 dan tujuan 2 di sini adalah kotak kosong. Nanti di iterasi kedua, dia akan menjadi kotak isi. Kalau kita lihat di sini ada minus 7 ya, ini CIJ. Ini adalah opportunity cost-nya. Jadi biaya kesempatannya di sini adalah sebesar minus 7. Karena di sini masih minus 7, makanya belum optimal. Oke, kita masuk ke iterasi berikutnya. Kita klik next, bisa menggunakan iteration. Ke next iteration di sini, tombolnya boleh yang ini. Atau kita gunakan yang tanda miring ini, titik 2 ini, titik 3 ya, titik 3 miring di sini. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan, ternyata di iterasi 2 benar kan? Di sini sumber 4 di sini, dan tujuan 3 yang tadi ada 10 pengalokasian, di sini menjadi kotak kosong, jadi tidak ada. Nah, sebaliknya yang awalnya di sini adalah kotak kosong, di sini menjadi ada kotak isinya sebesar 10. Oke. Dan ini adalah alokasi lainnya, pengalokasian lainnya. Apakah sudah optimal? Tadi cirinya adalah kita tidak menemukan di sini ada kata final, dan di sini kita lihat masih ada entering dan leaving. Berarti di sini dikatakan belum optimal. Juga kelihatan di sini CIJ atau cost opportunity di sini masih minus 7. Kira-kira mana yang menjadi variabel masuk dan variabel keluarnya? Ini kita lihat yang bintang 1 di sini berarti yang sumber 3 dan tujuan 2 menjadi variabel keluar, kemudian yang sumber 3 dan tujuan 4 di sini menjadi variabel masuk. Ini. Jadi belum optimal dengan fungsi tujuan atau biayanya di sini sebesar 440. Kita ke iterasi berikutnya. Oke, kalau kita lihat di sini iterasi 3 masih belum optimal juga. Biayanya adalah 370, meskipun lebih kecil dari iterasi kedua, tapi di sini masih belum optimal. Kalau kita lihat di sini, tadi kan ini awalnya kotak kosong, akhirnya menjadi kotak isi, kemudian yang kotak isi menjadi kotak kosong. Di uji optimalitas, ternyata di sini masih CIJ-nya adalah minus 2. Jadi belum optimal di sini. Maka dia akan menjadi entering source-nya ya, entering source sumber 1, tujuan 3 di sini menjadi variabel masuk, variabel keluarnya adalah si ini, sumber 1, tujuan 3. Ini, jadi ya switch nanti dia. Kalau kita lihat ini, kalau misalkan sudah belajar stepping stone, ini juga bisa diterapkan, bisa diperhatikan juga. Berarti mana saja sih dia lompatannya itu, gitu. Lompatnya harus kemana saja, itu juga bisa diterapkan di sini. Memang metodenya sama di situ. Jadi yang kita kerjakan manual dengan si WinKSP. Oke, kita next. Nah, iteration 4, ternyata di sini masih belum optimal ya. Ini, yang tadi menjadi kotak kosong, ini menjadi kotak isi. Kemudian di sini living source-nya sumber 5 dan tujuan 4 di sini menjadi variabel keluar, ini menjadi variabel masuk. Oke, kita next. Nah, ini adalah cirinya kalau di WinKSB kalau sudah optimal ada di sini tulisannya final. Version 5 di sini final berarti sudah optimal. Kalau kita lihat di bawah di sini tidak ada variabel keluar dan variabel masuk. Berarti di sini juga sudah optimal. Kalau kita baca di tabel di sini, berarti pengalokasiannya seperti apa? Jadi ya sumber 1 itu akan mengalokasikan 40 ke tujuan 1, kemudian sumber 1 ke tujuan 3 adalah sebesar 10 unit,
kemudian sumber 2 ke tujuan 2 sebesar 30 unit, kemudian, sumber 2 ke tujuan 3 itu adalah sebesar 0. Apa bedanya dengan di sini? Ini di sini juga nilainya 0 ya, jadi sumber 2 ke tujuan 4 di sini juga 0, ini juga 0. Ini kenapa kok ada nolnya di sini? Karena itu tadi, karena jumlah variabel basisnya itu harus kita sama dengan kan M plus N min 1 ini. Kemudian ini juga 0, kemudian sumber 3 ke tujuan 4, 20, sumber 4 ke tujuan 4, 20, sumber 5 ke tujuan 2 sebesar 30. Seperti itu. Jadi 40, 10, 30, 20, 20, 30. Kemudian untuk yang lainnya bernilai sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan cost optimalnya sebesar 350. Kalau kita next di sini, maka ini eh, summary-nya ya atau output akhirnya kalau misalkan dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah sumber 1 ke tujuan 1, jadi sama ya ringkasannya dengan yang tadi. Tabel transportasi iterasi tadi itu yang terakhir. Kemudian ini 10, berarti yang tidak ada di sini nilainya adalah sama dengan 0. Ini adalah unit cost-nya, tadi adalah biaya pengirimannya. Jadi kalau 40 dikalikan 2, 80, 10 kalikan 5. Ini kan tadi adalah banyaknya barang ya, atau banyak quantity barang, unit di sini satuannya. Ini adalah biaya per unit. Nah, ini biaya per unit, ini satuannya unit. Makanya dikalikan di sini jadi biaya 80 di sini. Kalau kita total di sini, maka cost keseluruhannya adalah sebesar 350. Kalau kita ingat mode transportasi itu kan memang meminimumkan Z dengan sama dengan itu adalah perkalian dari banyaknya barang yang kita kirimkan dikalikan dengan biayanya kan CIJ dikalikan dengan XIJ. Nah itu. Ini perkalian dari ini. Jadi yang lainnya bernilai 0. Oleh karena itu di sini tidak ada jumlahannya juga. Oke. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sama ya, meskipun kita gunakan metode yang lain, misalkan si Vogel, kita klik OK. Sebenarnya jadi sama ini sudah final. Jadi sama ini 350. Kalau kita next, nah ini adalah hasilnya. Sama jadi 350. Ya cuman yang membedakan ya itu tadi, ketika kita memilih solusi metode mencari solusi awalnya berbeda, ada kemungkinan proses iterasinya lebih singkat di situ. Kita solve analyze, kemudian kita iterasi di sini. Kalau kita gunakan CIJ terkecil, jadi ini sama, ini ya, jadi sumber 4, kita gunakan yang CIJ terkecil, matriks minimum, kemudian klik OK, kita next, jadi ini. Kalau kita lihat di sini dia membentuk ada dummy ya, jadi seharusnya juga tidak perlu karena di situ banyaknya si quantity dari supply dan demand-nya sebenarnya sama. Cuman di sini karena dia harus menambahkan 0, jadi akan muncul di sini adalah dummy. Oke, kita next lagi. Ternyata sudah final. Kalau kita lihat di sini benarnya sama ya. Iterasi 1, ini 350. Kemudian di iterasi kedua di sini juga 350. Jadi benarnya dia ya hanya satu iterasi nih. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Oke, kita next. Jadi ini sama. Jadi kita menggunakan metode solusi awalnya apapun, pasti hasil optimalnya sama. Cuma nanti proses periterasinya itu banyaknya atau hasil periterasinya itu memang berbeda seperti itu. Jadi saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi transportasi yang di sini adalah uji optimalitas sampai kita dapatkan hasil solusi akhirnya. Untuk lebih lengkapnya bisa kita pelajari lagi di modul dan perkuliahan kita. Oke, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.